Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, setelah kalian membaca dan memahami uraian materi pada bahan ajar, selanjutnya kita akan mempelajari apa aja sih fenomena gelombang cahaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Fenomena gelombang cahaya yang kita akan pelajari yaitu fenomena terkait pemantulan, pembiasan, dispersi, polarisasi, difraksi, dan interferensi. Pertama, kita akan membahas terkait fenomena pada pemantulan. Pemantulan adalah peristiwa pembelokan arah rambat gelombang karena mengenai bidang batas medium yang berbeda. Contohnya, ada pada kaca spion kendaraan bermotor ataupun mobil, dan pada cermin, di mana cahaya yang terlihat di cermin akan dipantulkan sehingga kita bisa melihat pantulannya pada cermin. Selanjutnya, kita akan membahas fenomena pada pembiasan. Pembiasan adalah peristiwa yang terjadi karena gelombang memasuki medium yang berbeda dan kecepatan gelombang pada medium awal dan medium yang dimasuki berbeda. Contohnya, ada pada dasar kolam yang dalam terlihat dangkal. Hal tersebut terjadi karena kolam renang mengalami pembiasan karena cahaya yang datang dari udara menuju air. Alhasil, dasar kolam yang seharusnya dalam justru terlihat di mata kita menjadi dangkal, padahal sebenarnya itu hanya bayangan dasar kolam. Contoh kedua yaitu sedotan yang dimasukkan ke dalam gelas. Sama halnya dengan kolam renang, sedotan yang masuk ke dalam gelas jika dilihat dari luar gelas terlihat bengkok. Hal ini terjadi karena cahaya yang berasal dari udara yang bersifat tidak rapat menuju air yang lebih rapat, sehingga cahaya tersebut dibiaskan menjauhi garis normal di dalam gelas berisi air. Contoh ketiga yaitu ketika kita berada di sebuah jalan raya dan kemudian melihat ada air di tengah jalan, tetapi ketika wilayah yang tampak berair itu kita dekati, ternyata air itu tidak ada. Hal ini terjadi karena pada siang hari dengan temperatur cuaca yang tinggi, lapisan udara yang ada di dekat aspal ikut menjadi panas. Akibatnya, kerapatan optik di sekitar aspal mengecil, sedangkan lapisan udara panas, kerapatan optiknya lebih besar. Selanjutnya, kita akan membahas fenomena pada dispersi. Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya putih atau polikromatik menjadi cahaya warna-warni atau monokromatik. Contohnya ada pada pelangi. Pelangi terbentuk ketika sinar matahari melewati tetesan air kecil atau uap yang ada di lingkungan selama atau setelah hujan. Tetesan air di sini cenderung bekerja sebagai prisma dan digunakan untuk membagi sinar cahaya menjadi 7 warna berbeda dengan bantuan fenomena dispersi. Contoh kedua ada pada compact disc. Compact disc adalah perangkat penyimpanan data yang dapat dibaca dan ditulis. Jika kita memegang compact disc dengan permukaan cermin menghadap ke sumber cahaya, kita dapat dengan mudah mengamati pola warna-warni yang terbentuk di permukaannya. Keberadaan atau pembentukan pola warna-warni pada permukaan piringan ini merupakan contoh yang menonjol dari fenomena dispersi dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, kita akan membahas fenomena pada polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian atau seluruh arah getar gelombang. Contohnya ada pada kacamata hitam. Ketika menggunakan kacamata hitam, kita akan mendapatkan cahaya di sekeliling kita menjadi lebih redup
Kenyataan tersebut terjadi karena cahaya yang mengenai mata telah terpolarisasi oleh kacamata hitam yang kita gunakan. Selanjutnya, kita akan membahas fenomena pada difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan cahaya melalui celah sempit sebagai penghalang. Contohnya ada pada sinar krepuskular, ketika sinar cahaya dari matahari mencoba mencapai tanah, tetapi terhalang oleh awan, gelombang cahaya menjadi terdifraksi dan menyimpang. Defleksi cahaya ini karena adanya penghalang di jalur normalnya, yang tidak lain adalah difraksi. Contoh kedua yaitu cahaya yang memasuki ruang gelap. Ketika ruangan yang gelap terdapat sebuah celah dari jendela, maka cahaya tersebut akan masuk melalui celah-celah tersebut. Celah tersebutlah yang disebut dengan difraksi. Selanjutnya kita akan membahas fenomena pada interferensi. Interferensi cahaya adalah perpaduan dua gelombang cahaya yang dapat menghasilkan satu gelombang baru. Syarat terjadinya interferensi cahaya yang pertama yaitu kedua gelombang cahaya harus koheren, dalam artian bahwa kedua gelombang cahaya harus memiliki beda fase yang selalu tetap. Oleh sebab itu, keduanya harus memiliki frekuensi yang sama. Syarat yang kedua yaitu kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Contoh fenomena interferensi cahaya yaitu ada pada gelembung sabun. Ketika cahaya putih jatuh pada permukaan gelembung sabun dan dipantulkan dari permukaan atas dan bawah gelembung sabun, hanya beberapa warna yang dikandung oleh cahaya putih cenderung mengalami interferensi konstruktif, sedangkan warna lainnya mengalami interferensi destruktif cahaya. Warna-warna yang mengalami interferensi konstruktif terlihat, sedangkan warna-warna lainnya ditekan. Contoh fenomena kedua yaitu ada pada lapisan antipantul. Lapisan antipantul biasanya terdapat pada permukaan lensa kacamata, kamera, dan lain-lain. Tujuan utama dari pelapis antipantul tersebut adalah untuk mengurangi intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan objek. Contoh fenomena yang ketiga yaitu ada pada minyak di permukaan air. Ketika seberkas cahaya mengenai permukaan minyak, itu akan dipantulkan oleh permukaan atas dan bawah lapisan. Hal ini menyebabkan warna-warna yang dikandung oleh radiasi cahaya mengalami interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Interferensi konstruktif warna cahaya mengarah pada pembentukan pola multiwarna yang terlihat pada permukaan minyak. Oke, itu tadi penjelasan terkait fenomena-fenomena gelombang cahaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dapat menambah pengetahuan adik-adik ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.